Shalom. Masih semangat Natal? Suaranya masih lemas. Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah, kita masih suasana Natal gini. Puji nama Tuhan. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan pada pagi hari ini kita akan beribadah. Kita akan datang di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih pagi yang indah Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri untuk setiap kami Tuhan. Jemaat-jemaat GBT Global Community Deltamas di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menyambut kehadiran-Mu dengan penuh sukacita Tuhan. Biarlah di pagi hari ini kami bersama akan memuji Engkau Tuhan. Kami akan mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kesempatan pagi hari ini setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk beribadah Tuhan. Kami siap untuk datang kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami, Engkau Yesus tetap Tuhan yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala keadaan, waktu
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami banggakan Engkau Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus Tuhan. Biar setiap kami jemaat GBT di tempat ini menaruh Yesus dalam hati kami Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu Tuhan. Engkau hadir buat kami semua. Engkau lahir Tuhan di dunia ini untuk menebus dosa kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada satu kata yang akan kami sampaikan kepadamu. Kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau Yesus lahir bagi kami semua. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita akan katakan Dia lahir untuk kami. datang di hadirat Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali dengan tetap di hadirat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan mengerti akan setiap rencana Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Bapak surga, kami bersyukur segala puji hormat kemuliaan-Nya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ucap syukur doa, haleluya, sama-sama katakan. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu.
Ya, terima kasih untuk WL singer pemain musik yang telah melayani dan memberkati Bapak Ibu. Iya, selamat pagi Bapak Ibu. Iya, pagi hari ini untuk kembali saya akan berbagi firman Tuhan bersama Bapak Ibu di penghujung akhir tahun 2024 di bulan Desember Bapak Ibu. Iya, minggu yang lalu kita sama-sama merayakan Natal bertepatan dengan ulang tahun gereja yang keempat Bapak Ibu. Apa yang terbersit di dalam hati saya maupun dalam keluarga saya ketika saya merayakan ulang tahun gereja keempat. Bapak Ibu, gereja ini ada bukan semata-mata kita akan sediakan ruangan yang ada tempat duduknya, ada AC-nya dan segala macam, enggak Bapak Ibu. Tetapi dari awal ketika kita dari satu keluarga, dua keluarga, tiga keluarga, kita sepakat untuk kita ada bersama doa, atau boleh dikatakan adalah konsen Bapak Ibu. Saya terlalu teringat sekali ketika konsen ini ada, dan sampai saat ini ada beberapa keluarga yang masih sama-sama dengan kita untuk melayani di tempat ini Bapak Ibu. Salah satu adalah keluarga Pak Kiri maupun Bu Yuli. Ada keluarga Pak Rudi Kalimantan dengan istri. Ada keluarga Pak Riko. Ya, itu boleh dikatakan adalah jemaat mula-mula yang ketika awal komsel ada sampai saat ini kita sama-sama melayani tempat ini Bapak Ibu. Jadi perjalanan 4 tahun saya dengan keluarga menganggap bahwa saya sudah menjadi satu keluarga di tempat ini. Saya menjadi satu saudara, sahabat, dan satu pelayanan Bapak Ibu. Boleh dong, kalau pagi hari ini saya akan mengingatkan bagi Bapak Ibu bahwa saya maupun keluarga mengasihi Bapak Ibu. Saya mengingatkan bagi Bapak Ibu bahwa hari ini masih di bulan Desember. Bapak Ibu harus jaga dompet Bapak Ibu dengan baik-baik. Di bulan Desember Bapak Ibu harus jaga keuangan, atur keuangan dengan sungguh-sungguh. Di bulan Desember Bapak Ibu harus jaga mulut maupun perut Bapak Ibu. Amin. Dan jangan memaksakan sampai berhutang. Hati-hati dengan kartu kredit, hati-hati dengan pinjaman online, hati-hati dengan pinjaman apapun bentuknya Bapak Ibu. Karena kita tidak mau bahwa ketika kita mengawali tahun 2025 nanti, kita sibuk cari bagaimana caranya untuk menutup kartu kredit, menutup setiap utang piutang dan segala sesuatu Bapak Ibu. Karena ketika kita mau mulai tahun yang baru, biar kita memulai sesuatu yang apik Bapak Ibu. Tidak semua pesta kita harus datang. Tidak semua kado harus kita beri Bapak Ibu. Tetapi kalau memang ada yang memberi kado pada kita, boleh kita terima Bapak Ibu. Betul? Iya. Karena gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui kedatangannya, yang kita peringati Natal tanggal 15 Desember kemarin adalah bukan gambaran yang jor-joran Bapak Ibu. Bukan gambaran yang berlebihan, bukan gambaran yang pesta pora. Karena justru kebalikannya bahwa gambar yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah tentang kerendahan hati. Karena Tuhan Yesus yang ada di tahtanya, ada di surga, yang tidak kekurangan apapun, yang tidak terhalangi oleh apapun. Tuhan Yesus rela untuk turun ke dunia, menjadi serupa dengan kita, dengan segala keterbatasannya. Itu adalah gambaran yang diberikan contoh bagi setiap adalah tentang kerendahan hati Bapak Ibu. Jadi jangan kita keliru dalam menggambarkan Natal. Justru sebaliknya, kita harus memperingati dengan segala kerendahan hati kita Bapak Ibu. Pagi hari ini saya akan ambil tema di dalam firman Tuhan adalah tentang belajarlah padaku. Kita akan buka dalam Matius 11 ayat 29. Iya, Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu pernah saya sampaikan di tempat ini bahwa salah satu tujuan dalam kehidupan kita adalah untuk kita berbuah.
bukan cuma untuk kita bertumbuh Bapak Ibu. Karena dalam hidup ini tidak cukup untuk kita bertumbuh, tetapi kita harus mengeluarkan buah. Saya pernah sampaikan di tempat ini bahwa saya tidak tahu berbagai macam pohon. Bapak Ibu mungkin juga nggak akan mengenali berbagai macam pohon yang kita jumpai Bapak Ibu. Tetapi ketika kita melihat buah yang ada dalam pohon itu, maka dengan mudah kita akan mengenali, oh itu pohon apa. Betul? Jadi tujuan hidup kita adalah bukan cuma sekedar kita bertumbuh, tapi kita harus berbuah, mengeluarkan buah Bapak Ibu. Karena kalau kita cuma sekedar bertumbuh saja, maka hidup kita percuma. Kalau tujuan kita cuma bertumbuh saja, maka hidup kita adalah sia-sia Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang bisa dinikmati oleh orang lain keberadaan kita. Tidak ada yang bisa dinikmati apa hasil kerja tangan kita oleh orang lain Bapak Ibu. Jadi tujuan kita adalah untuk kita berbuah. Kalau kita cuma bertumbuh, itu cuma sekedar kita menerima Bapak Ibu. Tetapi banyak orang yang katakan bahwa saya maunya bertumbuh aja. Berarti dia maunya cuma sekedar menerima dan menerima Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mau berbuah, mau tidak mau bahwa kita harus memiliki kontribusi yang benar. Kita harus belajar untuk kita merasa punya rasa empati. Kita harus merasa memiliki rasa belas kasihan. Kalau kita mau berbuah, kita harus memiliki rasa kita harus menolong orang lain. Ketika kita memutuskan untuk kita mau berbuah, maka kita belajar untuk kita memberi Bapak Ibu. Sulit nggak Bapak Ibu? Sulit. Matius 11 ayat 29 dikatakan demikian. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Matius 11 ayat 29 demikian firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu firman Tuhan pagi hari ini. Kenapa kita perlu belajar tentang kerendahan hati Bapak Ibu? Jelas dikatakan di sini biar kita mendapatkan apa itu namanya ketenangan. Banyak orang yang di luar sana bahwa hari-hari ini mengalami suatu stres. Banyak orang di luar sana mengalami suatu tekanan, bingung menghadapi hari-hari ke depan Bapak Ibu, mengalami tegang dan lain sebagainya. Tetapi Yesus pagi hari berkata sama kita, Yesus berkata, belajarlah. Bapak Ibu, saya ingin tahu berapa banyak Bapak Ibu tempat ini yang berani katakan bahwa belajarlah pada aku. Ada yang berani? Pak Riko berani? Tuhan Yesus katakan belajarlah padaku. Ada dari Bapak Ibu yang berani belajarlah padaku. Tapi Tuhan Yesus katakan belajarlah padaku, kata Tuhan Yesus. Kita tahu sekarang bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa berfirman belajar padaku, setelah kita baca firman Tuhan bahwa kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Dan kita tahu bahwa sekarang ada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita, satu-satunya dalam hidup ini. Tetapi konteksnya adalah beda ketika Tuhan Yesus berfirman pada saat itu. Karena Tuhan Yesus masih usia muda Bapak Ibu, betul? Dia katakan belajarlah padaku, dan dia katakan itu kepada orang banyak. Coba kalau ada anak muda Satria bisa berdiri di tempat ini katakan bahwa belajarlah padaku. Berani Satria? Apa reaksi Bapak Ibu kira-kira? Apa reaksinya? Bapak Ibu reaksinya, kamu tuh siapa gitu kan? Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Dan Tuhan Yesus setelah katakan bahwa belajarlah padaku, dia katakan apa? Aku ini adalah lemah lembut. Aku ini adalah rendah hati. Bapak Ibu, ada orang yang lemah lembut dan rendah hati bicara apa? Cerita-cerita gitu. Tuhan Yesus yang keluar dulu Bapak Ibu. Tuhan mau bahwa orang dunia melihat kita, bukan melihat Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan bahwa hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik. Orang yang gak mengenal Tuhan di sekeliling kita gak mungkin akan melihat Tuhan langsung kalau tidak melalui kehidupan kita. Seperti tadi saya sampaikan, buah apa yang kita pertontonkan dalam kehidupan ini, buah apa yang kita hasilkan, itu yang menentukan apakah sekeliling kita itu akan mengenal Tuhan melalui hidup kita atau tidak.
Ya, ketika orang boleh mengenal Tuhan melalui kehidupan kita, orang sekitar kita menemukan buah yang kita hasilkan, dan orang sekitar kita akan menemukan buah itu, dan dia akan tahu bahwa buah itu berasal dari mana, yaitu dari Bapa kita di surga. Iya, Tuhan Yesus katakan, lihatlah aku, belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Iya, Bapak Ibu, orang yang rendah hati adalah orang yang mengenali siapa dirinya, bukan orang yang tidak mengenal siapa diri saya. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengenal dirinya sendiri, bukan orang yang nggak mengenal pada dirinya sendiri, Bapak Ibu. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengenal siapa dirinya, bukan orang yang tidak percaya diri. Tetapi juga bukan orang yang membesar-besarkan dirinya. Ada orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Kita menjadi iklan diri kita sendiri gitu kan. Banyak. Iya, saya ulangi Bapak Ibu. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengenali dirinya, bukan orang yang tidak percaya diri. Bukan juga orang yang membesar-besarkan dirinya. Itu bukan orang yang rendah hati, Bapak Ibu. Kita harus mengenali diri kita sendiri. Artinya adalah rendah hati dimulai ketika kita tahu siapa diri kita, dengan segala kekurangan kita, dengan segala kelemahan kita. Amin. Orang yang rendah hati adalah dimulai ketika kita tahu segala kekurangan kita maupun segala kelemahan kita. Sikap rendah hati akan memudahkan kita mengakui kelemahan kita, mengakui kekurangan kita. Itu adalah dasar, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang bilang, hei kamu memang tidak pandai bernyanyi, nggak seperti Pak Bambang yang nyanyi luar biasa. Kalau ada orang bilang bahwa, hei kamu memang nggak bisa bernyanyi gitu kan, apalagi itu ditujukan kepada saya memang orang nggak bisa nyanyi gitu kan. Jadi kalau seperti kemarin waktu Natalan ada Komsel yang dari Lipo nyanyi, bisa pelengkap aja gitu. Ketika ada orang yang bilang gitu, Pak Agus nggak usah bernyanyi gitu kan, saya sadar bahwa saya tidak bisa bernyanyi. Ketika ada orang bilang seperti itu, saya tidak akan tersinggung. Kenapa? Karena itu bukan kekuatan saya. Itu adalah menjadi kelemahan saya, Bapak Ibu. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang mudah untuk mengakui kelemahannya. Orang yang rendah hati adalah mudah mengakui setiap kekurangannya. Bapak Ibu, orang yang demikian akan mudah untuk kita sebenarnya. Kalau orang yang rendah hati dan mengakui segala kelemahannya, sebenarnya Tuhan telah menyiapkan orang-orang yang sanggup untuk menolong kita. Banyak orang yang di dalam kehidupan ini yang sanggup menolong kita, kalau saja kita mau berani terbuka pada orang tersebut. Tentunya saya juga tahu, Bapak Ibu, gak mungkin kita ketemu orang kita langsung kita terbuka. Ketemu orang yang baru kenal kita langsung cerita, gak mungkin gitu kan. Tetapi maukah kita belajar untuk kita berani mengakui kekurangan kita? Kita berani untuk mengakui kelemahan kita. Kalau saja kita tetap punya dasar kerendah hati, saya yakin banyak orang yang di sekitar kita untuk kita bisa menolong kita ketika kita memerlukan Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah alami seperti itu? Kadang-kadang orang yang menolong kita itu di luar nalar kita, orang yang mungkin baru kenal. Kadang-kadang orang yang kita harapkan untuk dia bisa menolong kita justru memang nggak bisa menolong kita gitu kan. Tapi Tuhan tahu siapkan. Berapa kali dalam kehidupan kami, keluarga kami, Tuhan siapkan orang-orang yang membantu kita, Bapak Ibu. Tetapi jarang sekali orang-orang yang mau jujur, jarang sekali orang-orang yang mau terbuka dalam kondisi kita, Bapak Ibu. Jarang sekali orang yang memiliki sikap rendah hati. Sudah tahu dalam keadaan kita ada dalam keadaan kelam, kita sudah tahu dalam keadaan pas-pasan, kita dalam keadaan berantakan, hidup kita yang mungkin terlilit utang, kita mungkin belum punya pekerjaan. Tetapi ketika ketemu dengan sahabat maupun saudara, ketika ditanya apa kabar bro, jawabannya apa? Luar biasa. Haleluya ya. Kadang-kadang kita ketemu dengan orang seperti itu, Pak Ibu. Tentunya Bapak Ibu tahu apa sih jawabannya akhirnya dari interaksi pertemuan itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu,
rendah hati adalah orang yang sanggup mengakui kekurangannya. Pada saat yang bersamaan, orang yang rendah hati adalah orang yang berani untuk menerima pujian orang lain, kalau memang itu mengenai kekuatan kita. Bukan seperti tadi saya katakan, justru dari kita yang membesar-besarkan diri kita, bukan dari itu. Tetapi orang yang rendah hati adalah orang yang mau menerima kekurangan, yang mau mengakui kekurangan kita, tetapi di sisi lain kita juga harus menerima setiap pujian dari orang lain, Bapak Ibu. Iya. Kalau misalnya Bapak Ibu atau Ibu-ibu di sini, tempat sini, ibu-ibu yang pintar masak, Bapak Ibu, orang yang jago masak, orang lain tahu semuanya bahwa ibu ini adalah pintar masak, canggih, rasanya enak, dan akhirnya diperkenalkan kepada orang banyak bahwa ibu ini adalah memang jago masak, dan itu harus siap untuk menerima pujian itu, karena itu menjadi suatu kekuatan ya Bapak Ibu. Bukan justru enggak, saya nggak bisa, saya belum apa-apa, tetapi dalam hatinya baru tahu loh, nggak seperti itu Bapak Ibu. Ya. Iya, Bapak Ibu, rendah hati akan mengetahui bahwa kekuatan yang kita terima, pujian orang lain, itu adalah keluar dari setiap orang yang merasakan itu bersama dengan kita, Bapak Ibu. Penghargaan yang orang berikan bagi Bapak Ibu, terima saja, tapi bukan kita yang cari-cari. Ketika kita nggak dipuji orang, kita cari. Ketika kita nggak disanjung orang lain, kita cari-cari. Bukan itu Bapak Ibu. Saya yakin banyak orang di antara kita bahwa keliru kadang-kadang menyingkapi atau menilai orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang kita melihat bahwa orang itu rendah hati, tapi justru itu orang yang paling super sombong, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita melihat orang itu sombong loh, tapi justru orang itu rendah hati. Ya, Tuhan Yesus berkata, belajarlah padaku. Kita perlu belajar dari Tuhan Yesus supaya jiwa kita mendapatkan ketenangan. Ya, yang kedua kita bawa dalam Matius 26. Matius 26 ayat 47 sampai 54. Siapa yang akan bacakan? Saya nggak akan tunjuk deh. Keke, ngantuk ya Keke, bacakan. Matius 26 47 sampai 54. Duduknya di sub nomor 2 tapi ngantuk loh. Matius 26 47 sampai 54. Matius 26 47 sampai 54. Matius 26 47 sampai. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan petung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. 48 orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Ayat 49. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk ikutkan kau datang. Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ayat 51. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan mengatakan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ayat 52. Kata-kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Ayat 54. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Amin. Iya. Ini adalah sebuah cerita yang menarik Bapak Ibu. Ciri orang yang rendah hati yang kedua adalah seperti Tuhan Yesus dalam cerita ini dikatakan bahwa
Bagaimana tentang Tuhan Yesus lebih memilih untuk ada di dalam jalur atau dalam rencananya Bapa, lebih dari sekedar untuk membuktikan apa yang Tuhan Yesus bisa lakukan. Itu sebabnya dalam cerita ini Tuhan Yesus marah ketika ada salah satu muridnya yang dia mengambil pedang untuk memotong salah satu telinga yang akan menangkap Tuhan Yesus. Dalam bahasa kasarnya seperti batu, aku nggak perlu bantuanmu gitu kan. Kalau saya teriak kepada Bapa di surga, 12 malaikat itu akan turun dan tak ada lawan, pasti akan kalah pasukan yang akan menangkap Tuhan Yesus. Tetapi kita lihat respon yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia lebih mementingkan rencana Bapa terjadi dalam kehidupannya dibanding sekedar dia akan menunjukkan apa yang dia bisa lakukan. Orang yang rendah hati yang kedua adalah orang yang tahu rencana Tuhan dalam hidupnya. Kerendahan hati dimulai saat ketika tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kerendahan hati dimulai ketika kita tidak mengandalkan setiap apa yang kita punya, kekayaan kita, kekuasaan kita, koneksi kita. Kerendahan hati dimulai ketika kita berani untuk mengandalkan Tuhan. Bukan berarti bahwa ketika Bapak Ibu bisa, terus Bapak Ibu harus lakukan. Hanya Bapak Ibu bisa membalas, berarti Bapak Ibu tidak harus membalas. Hanya Bapak Ibu bisa menunjukkan, tetapi Bapak Ibu tidak perlu harus menunjukkan Bapak Ibu. Kuncinya adalah tetap ada dalam rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kerendahan hati tidak bergantung dengan situasi, jabatan kita, koneksi kita, apapun yang ada dalam kita. Tetapi kerendahan hati adalah menggantungkan hidup ini kepada Tuhan maupun kepada firman-Nya. Kita akan buat dalam 1 Timotius 6 ayat 17. Satu Timotius 6 ayat 17 akan bacakan bagi Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Tapi Ibu, kenapa mereka harus diperingatkan pada orang-orang kaya di dunia ini? Karena mereka bisa dengan mudah menggantungkan diri pada kekayaannya, kepada apa yang dia punya, bukan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kadang-kadang dalam kehidupan manusia bahwa semakin kita kaya, semakin kita sukses, semakin kita berhasil menaiki tangga kesuksesan, semakin orang itu banyak pilihan. Betul Bapak Ibu? Sama seperti ketika Bapak Ibu menaiki sebuah tangga. Ketika Bapak Ibu ada di tangga yang dasar, Bapak Ibu tidak banyak pilihan, yang dilihat cuma itu aja. Tapi ketika Bapak Ibu mulai naik tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat, bahkan tangga yang paling tinggi, Bapak Ibu akan diberhadapkan dengan berbagai pilihan, Bapak Ibu. Sama ketika kita mulai naik di dalam kesuksesan pekerjaan kita, bisnis kita, keuangan kita diberhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Pertanyaannya adalah begini, Bapak Ibu. Apakah kita mengandalkan hikmat Tuhan untuk kita bisa tetap di dalam kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan apa yang ada di tangan kita, Bapak Ibu? Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu perlu kita kasih jempol. Kalau Bapak Ibu bertemu atau berjumpa dengan orang-orang yang mungkin secara ekonomi hebat, secara ekonomi mereka mapan, jabatan punya, segalanya punya, perlu kasih jempol kalau ketemu dengan mereka seperti itu. Tetapi hidupnya dia tetap mengandalkan Tuhan, hidupnya tetap rendah hati, Bapak Ibu. Jangan kebalikannya, Bapak Ibu. Seharusnya adalah demikian.
sebagai kita anak-anak Tuhan harus demikian. Ketika suatu saat nanti kita sukses, kita berhasil, mari kita tetapkan bahwa kita mau tetap rendah hati, Bapak Ibu. Tetap mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Rendah hati bukan juga menyangkali apa yang Tuhan berikan di tangan kita, tetapi kita tidak fokus dan mengalihkan pandangan kita apa yang di tangan kita, tapi tetap kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Kebalikannya adalah orang yang tinggi hati dan orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Orang yang tinggi hati ada orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, kekuasaan sendiri dan lain sebagainya. Tetapi orang yang rendah hati mau tetap berpegang teguh pada untuk kita tetap mengandalkan Tuhan. Iya, Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Iya, kita akan bacakan Filipi 2 1 sampai 4. Ini yang sudah pelayanan siapa ya? Tolong bacakan. Pak Rudi, bacakan Pak. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Nasihat supaya bersatu menggunakan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Wah, keren sekali Bapak Ibu. Betul? Dari ayat 3, dengan tidak mencari kepentingannya sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Ciri rendah hati yang ketiga adalah suatu kerelaan untuk kita bisa melayani orang lain. Sudah ada belum dalam kehidupan kita? 50-50. Tahun 2025 berarti sudah full? Iya. Ciri yang ketiga, orang yang rendah hati adalah memiliki suatu kerelaan untuk kita melayani orang lain. Kerendahan hati dimulai dari sikap ingin melayani orang lain, Bapak Ibu. Ingin mendahulukan kepentingan orang lain. Kerendahan hati selalu penuh dengan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Kebalikannya, orang yang sombong adalah orang yang mementingkan diri sendiri. Tetapi orang yang rendah hati selalu mindful untuk orang lain. Oleh sebab itu, orang yang sombong tidak bisa untuk melayani. Ya. Kalau kita mau sama-sama belajar melayani, mari kita belajar untuk kita rendah hati. Perlu orang-orang yang kuat untuk kita bisa melayani di tempat ini, Bapak Ibu. Itu sebabnya saya sering melihat di tempat ini, saya kadang-kadang ingin mengapresiasikan buat teman-teman. Bapak Ibu, ketika hari Minggu seperti sekarang, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu hadir dalam ibadah, ruangan udah ready, gitu. Kursi sudah tertata rapi, ruangan sudah AC-nya sudah dingin, lantai sudah bersih. Ya. Ketika selesai ibadah,
Bapak Ibu langsung pulang. Ada yang mungkin ada keperluan yang lain, ada langsung pulang ke rumah. Tetapi di balik itu, Bapak Ibu pernah berpikir nggak bahwa ada orang-orang yang rendah hati yang belajar melayani untuk orang lain? Sebelum jam 9 pagi, bahkan mungkin malamnya, ada orang-orang yang tak mempersiapkan melayani dengan baik. Disapu, dipel, toiletnya bersih. Dan ketika kemarin Natal Bapak Ibu, saya terbentak dengan satu anak muda Bapak Ibu. Natal kemarin kita nggak ada seksi perlengkapan. Harapan saya kita perlengkapan semua gitu ya. Jadi dari seminggu sebelumnya kita udah prepare untuk kita komunikasi dengan tim yang dari CBN. Sampai hari hanya karena di CBN itu hari Sabtu itu dipakai studionya, jadi hari Minggu pagi semua properti udah kita bangun. Kita minta bantuan dari tim Hori yang dari ambulan untuk angkat properti yang dari rumah saya maupun dari tempat-tempat lain. Sampai clear ketika hari Minggu jam 17 kita ready untuk kita ibadah Natal. Setelah selesai ibadah Natal, selesai, saya kontak sama tim Hori untuk merapatkan armada untuk bisa angkat properti yang ada di CBN. Setelah itu properti naik ke ambulan sampai full, saya tanya sama salah satu pemuda, terus yang di gereja nanti siapa yang bantu angkat? Ini tim Hori ini bukan bagian dari kita loh. Mereka membantu kita. Anak muda ini bilang, saya Pak yang ke gereja. Dia langsung pegang itu kunci motor, langsung berangkat ke gereja. Dia rapiin di tempat ini sampai beres. Setelah itu nggak selesai, pemuda itu kalau udah pulang ke Bapak Ibu. Dia pergi lagi ke CBN. Di CBN udah kosong, tidak ada orang satupun, termasuk saya sudah nggak ada. Tetapi saya sudah cek dengan Bapak, saya cek semuanya sudah nggak ada Bapak Ibu. Anak muda ini di CBN tidak menemukan apa-apa, dia telepon sama saya. Pak, itu yang terpasang di samping pohon Natal sudah diambil. Sudah. Anak muda itu benar-benar pastikan clear dari gereja maupun sampai di CBN. Itu cuma satu orang Bapak Ibu, 2 orang. Tapi yang satu orang yang mudah mandiri. Sampai besok paginya Pak, anak muda itu bilang, Pak, saya nggak kerja kesiangan. Bapak Ibu, saya memberikan apresiasi ya, anak muda yang memiliki hati untuk melayani. Dia mau untuk membersihkan gereja, dia mau segala sesuatu yang seperti itu. Dan hanya orang-orang yang rendah hati yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu, Bapak Ibu. Rendah hati adalah sebuah keputusan. Keputusan bagaimana ketika kita bersikap dalam menghadapi sebuah keadaan. Bagaimana sikap kita ketika kita menerima pujian dari orang lain. Bagaimana reaksi kita ketika kita dihina. Bagaimana ketika kita dikucilkan. Sikap kita bagaimana ketika kita digosipkan, kita difitnah. Bahkan mungkin ide kita nggak dipakai Bapak Ibu. Itulah sikap kita seperti apa Bapak Ibu. Itu saya belajar dari ketika mengawali Natal Bapak Ibu. Saya cerita sedikit tentang gembala kita. Semoga Bapak berkenan. Tanggal 9 hari Senin, betul? Hari Senin itu adalah kami gak ada schedule untuk kita ke Bekasi. Hari Selasa, istri saya tiba-tiba akan ke Bekasi. Tadi dari posnya Yosi, dia mampir ke rumah gembala kita Pak Ibu. Hari Selasa apa yang dilihat oleh istri saya adalah ibu gembala kita sakit.
Bapak masih sehat. Akhirnya kita bersyukur kita bawa pasukan tempur, kita bawa ke klinik Pak Ibu. Setelah bawa ke klinik, pulang siang, istri langsung balik. Hari Rabu paginya, selesai doa pagi, istri udah hilang. Saya akan ke rumah Pak Obaja. Dia bukan udah diberubah, tapi saya harus ke sana. Dia panggil tim Hore, langsung berangkat ke sana dengan perlengkapan yang di Pak Ibu. Pak Obaja dengan ibu itu sehati. Jadi ketika hari Selasa ibu sakit, Bapak hari Rabu itu sakit. Jadi dua-duanya sakit Bapak Ibu. Biasa istri saya kalau udah tahu seperti itu dia nggak mau pusing, langsung bawa. Walaupun bapak nggak mau, angkat aja udah, angkat dibawa ke rumah sakit Sentra Medika. Saya dikirim foto sama di kantor, saya dikirim foto sama tim Hore. Itu bapak sama ibu itu di foto itu di UGD, di info sama disuntik dengan vitamin maupun dengan seperti antibiotik Bapak Ibu. Ketika saya dikirimkan foto sama tim Hore, Bapak Ibu bersedampingan. Bapak Ibu, saya bersyukur istri saya memiliki hati yang kokoh. Bapak Ibu harusnya pada saat itu hari Rabu itu tanggal 11. Dan tanggal 11 Bapak Ibu itu harusnya dokter kata ini harus dirawat dulu ini harus dirawat. Tapi Bapak sama Ibu bilang enggak mau. Jam 7 malam mau kita antar pulang, satu kru mobil itu ada di pintu tol Cibatu. Jadi gantian tim Hore pulang, saya bawa. Bapak Ibu, satu yang menjadi pelajaran buat saya maupun keluarga, yaitu ciri-ciri orang yang rendah itu adalah apa? Untuk kita mau belajar. Saya belajar banyak dari kehidupan Bapak semuanya. Bapak Ibu pernah mengalami hal sakit. Gembala kita sama mengalami suatu pergumulan ketika detik-detik untuk Natal. Kalau Bapak Ibu melihat ketika hari Minggu sore Bapak ada, Ibu ada, Bapak Ibu gak pernah berdiri Bapak. Satu minggu itu benar-benar bergumul dengan kelemahan tubuh. Saya belajar bahwa dengan segala keterbatasan yang gembala kita punya, baik mungkin secara kesehatan, mungkin secara keuangan dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, pernah melihat enggak Bapak Ibu, Bapak Gembala maupun Ibu Gembala berhenti untuk melayani kita? Pernah enggak Bapak Ibu Gembala bahwa mengekang waktunya untuk bisa kunjungan, untuk bisa konsel, untuk bisa melayani kita semuanya dengan keterbatasan yang ada? Itu yang saya belajar. Ciri-ciri orang yang rendah hati yang keempat adalah kemauan untuk kita belajar Bapak Ibu. Kalau yang ketiga tadi adalah keputusan untuk kita berani mengakui kesalahan maupun kita mau mengandalkan Tuhan. Itu adalah yang ketiga. Orang yang rendah hati adalah orang yang terus mau belajar. Karena kalau kita mau belajar, kita tahu bahwa kita tuh masih ada orang yang di atas kita. Kita bisa ambil pengetahuan dari orang yang mentor kita. Kita bisa belajar apa yang menjadi nasihat untuk kita. Kita sadar bahwa ketika kita belajar, kita tuh belum apa-apa. Kita masih ada orang yang di atas kita Bapak Ibu. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk kita belajar. Jangan sampai kita menjadi orang yang merendahkan orang lain, yang seharusnya orang itu harus dipuji. Jangan sampai kita sibuk untuk menekan orang lain, yang seharusnya orang itu harusnya kita angkat, layak untuk kita angkat Bapak Ibu. Alkitab berkata, belajarlah padaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ya, kita akan ayat yang terakhir di dalam Yeremia 17. Yeremia 17 ayat yang kelima.
Pak Didi, kamu baca. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sampai ke 8. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datanya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Ya, Bapak Ibu, banyak orang bilang bahwa suasana ekonomi nanti ke depan adalah suram. Ekonomi yang mungkin tidak menentu. Banyak orang mengatakan bahwa pasca peralihan pemerintah kita belum tahu ekonomi kita mau dibawa kemana. Tetapi pagi hari ini saya mengajak bagi Bapak Ibu bahwa kita boleh percaya dengan omongan itu, ataukah justru kita percaya dengan firman Tuhan yang pagi hari ini kita baca. Orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan daunnya tetap hijau, yang tidak pernah khawatir akan tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Itu yang harusnya Bapak Ibu dan saya percaya. Moga Bapak Ibu percaya dengan firman Tuhan yang pagi hari ini kita sama-sama baca. Amin. Iya, Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar, Bapak Ibu. Pagi hari ini tentang kerendahan hati. Ada 4 hal yang pagi hari ini kita boleh sama-sama belajar. Tuhan Yesus katakan, belajarlah padaku, karena aku rendah hati. Biar apa Bapak Ibu? Biar kita mendapatkan ketenangan. Ya, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kita panggil untuk yang melayani ke depan. Ini kita undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu yang terakhir. Saudara
Bila kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari kami semakin kedapatan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang teruji Tuhan. Sekalipun tidak mudah kami menghadapi hari-hari ke depan, tetapi kami bersyukur kami punya penolong yang ajaib, Roh Kudus yang senantiasa terus memberikan kami kemampuan untuk kami mau tetap tinggal di dalam jalannya Tuhan. Terima kasih Bapak surga. Biarlah kerendahan hati yang senantiasa tertanam di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak surga. Kami bersyukur Bapak hari ini. Kami serahkan setiap benih firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini, tumbuh kembangkan ke depan. Terima kasih Bapak, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengucap semua doa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, silakan dulu Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Agus yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap jemaat-jemaat di tempat ini bisa belajar untuk melayani dan merendahkan hati apapun keadaan kita. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan persembahan saya untuk melayani orang-orang Kami hadir di tempat ini Bapa untuk mempersembahkan suara dan puji-pujian kami Bapa. Terima kasih atas berkat di dalam satu pekan ini yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menikmatinya dengan sukacita Bapa. Itu semua karena Engkau mencurahkan berkat-Mu Bapa kepada kami. Pagi hari ini Bapa, kami memberikan yang terbaik kepadamu. Biarlah ini Bapa dapat dipergunakan oleh setiap
pengelola persembahan ini Bapa. Suci dan kuduskan persembahan ini Bapa, agar layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Ya, kita kembali doa sama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk sepanjang ibadah pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang melawat kami dan Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan Yesus. Kami bersyukur biar setiap kebenaran firman-Mu yang pagi hari ini kami boleh dengar. Kami mau belajar untuk kami melangkah. Kami mau belajar untuk kami memutuskan. Untuk kami boleh belajar, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati Tuhan. Terima kasih Bapak surga. Kami bersyukur buat gembala kami, Bapak Upacara Irawan bersama dengan Ibu Dia maupun keluarga Tuhan Yesus, Salsa maupun Sharon. Kami berdoa untuk keluarga ini biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa melingkupi keluarga ini Bapak. Kami bersyukur buat keluarga ini yang telah bersama-sama dengan kami untuk senantiasa telah memimpin kami di tempat ini. Biarlah pengurapan hikmat telah turun atas keluarga ini, pembelian Allah yang ajaib yang senantiasa bersama-sama dengan keluarga ini Tuhan. Perbesar kapasitas dalam melayani Tuhan Yesus. Dan kami percaya apa yang tidak pernah dilihat dan tidak pernah didengar, itulah yang Tuhan sediakan bagi keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan surga. Kami juga bersyukur buat setiap rekan-rekan kami yang pelayanan hari ini. Tuhan memberkati, kami percaya jerih payah kami tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terus Tuhan perbarui hidup kami, pelayanan kami, untuk kami semakin hari kami semakin baik. Terima kasih Bapak, kami juga mengucap syukur untuk seluruh jemaat yang bersama-sama dengan kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mau belajar biarlah di tahun 2024 ini, kalau kami boleh bersama-sama bergandeng tangan, kami boleh bersama-sama sehati, kami boleh bersama-sama untuk kami boleh mengalami Tuhan. Biarlah di penghujung akhir tahun 2024 ini dan kedepannya nanti di tahun 2025 kami mau lebih lagi Tuhan Yesus. Kami adalah satu keluarga, kami adalah satu saudara di tempat ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ikat kami dengan kasih-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Semuanya kiranya Tuhan berkati, keluarga demi keluarga, pekerjaan usaha kami kiranya Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin ada yang akan luar kota pada minggu-minggu ini. Biarlah Tuhan yang menyertai setiap perjalanan. Tuhan yang senantiasa sampaikan dengan selamat, damai sejahtera Allah senantiasa menyertai setiap langkah seluruh jemaat yang hari-hari ini untuk ada acara luar kota. Terima kasih Bapak surga. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang tidak bisa ambil bagian bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Diberkatilah kehidupan mereka. Dan biarlah setiap pergumulan mereka kami percaya Engkau adalah jawaban bagi setiap pergumulan bagi jemaat yang tidak bisa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan untuk gereja, keberadaan gereja ini. Bapak, kami percaya dengan segala pergumulan kami percaya Engkau adalah jawaban bagi gereja ini. Karena gereja ini adalah datangnya dari Tuhan, dan Tuhan yang senantiasa mencukupkan apa yang kami perlukan. Setiap program gereja yang kami susun, yang kami lakukan, kami percaya bahwa Tuhan ambil bagian di dalamnya. Karena segala sesuatu yang kami lakukan adalah semua demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak surga. Terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan, kalau sebentar lagi kami akan pulang. Berkatilah perjalanan kami sampai kami rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang senantiasa membawa kami untuk kami lebih baik di hari-hari ke depan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari buka hatimu saudaraku, angkat tanganmu, dan sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah rahmat anugerah, damai sejahtera dari Bapa di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus bersama semua persekutuan pengurapan Roh Kudus. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita,
membawa kita ke tempat yang telah Dia sediakan, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada. Dengan penuh ucapan syukur kami terima semua berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.